Dulu gue masuk di dalam satu gereja, terus dia panggil anak-anak muda maju ke depan. Kita udah paling males tuh, aduh males banget. Kadang-kadang kan mau doa aja mikir, aduh malu lah. Mau nyanyi aja malu, cuman diem. Saat dia lagi doain satu-satu gitu ya, satu-satu anak-anak muda doain, dia ngeliat ke gue. Dia ngomong gitu, you. Gue kaget. One day you will serve the Lord. Satu hari nanti kamu akan layani Tuhan. Gue ketawa, gue kayak... ya udahlah ya. Dan over time berjalannya waktu, gue tuh ngelewatin satu masa di mana gue sama Boni itu ketemu dengan satu orang mentor. Dan dia equip kita terus. Sampai akhirnya kita ujian pendetaan segala dan lulus. Duh, oh my goodness. Ini gimana nih caranya? Kok kayaknya bukan field gue dan gue gak punya cita-cita ke situ kan. Jujur gitu loh. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Kalau misalnya dari Pierre Roland sendiri gitu ya. I know this is like lu sekarang udah jadi pastor juga di Macau dan lain-lain gitu ya. Tapi the first time banget ketika lu memutuskan atau mungkin Bapak memutuskan lu sebagai anaknya dia gitu secara pribadi gitu. Ketika hidup lu diselamatkan oleh Tuhan Yesus gitu. So can you like tell us a little bit about that part of your life? Okay. To make it short ya, pertama-tama ya. Gue ini kan pertama adalah tipe 1 diabetes. Tipe 1 diabetes. Jadi ada 2 tipe diabetes. Tipe 1 dan tipe 2. Kalau gue yang tipe 1. Tipe 1 itu adalah dia karena imun sistem tubuh kita menyerang pankreas sampai akhirnya pankreas tersebut tidak bekerja. Jadi tidak bisa menghasilkan insulin. Oleh sebab itu gue harus menggunakan insulin sehari 4 kali. Nah, lewatin situasi itu pertama kali gue sakit itu, gue tidak membuat gue bertobat. Tidak membuat gue kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. No, gue church goers lah. Bener-bener ke gereja tiap minggu karena kalau enggak mak gue marah. ritual Nyokap gue tuh paling strict banget bro. Gitu, karena dia tuh bener-bener bisa yang kayak gue setiap gue kerja aja, gue gajian aja tuh dia bisa manggil. Dia tahu dia bisa gini, kamu udah ambil honor kan hari ini kan gini. Come on, here, sini. Perpuluhan tuh apa sih? Adalah miliknya Tuhan gitu loh. Jadi memang adalah bagiannya Allah gitu loh. Jangan diambil pokoknya. Jadi nyokap gue tuh sangat strict banget tentang perpuluhan, tentang doa, tentang gereja gitu loh. Jadi dia kasih anaknya untuk bertumbuh lewat situasional yang kacau balau di dunia entertainment dan sebagainya. Tapi dia juga very strict di belakang dalam hal rohaninya. Nah, over time waktu kita mau nikah, gue sama Boni, waktu itu kita tuh ngambil keputusan. Keputusannya adalah mau hidup benar. Nah, di situ gue baru ngalamin Tuhan tuh lebih lagi. Tetapi bukan berarti 100% langsung completely berubah gitu ya. Tapi di situ menjadi pertobatan awal gue lah. Gue bisa ke gereja tuh nikmatin. Dulu kan datang telat-telat aja, cuek-cuek aja. Ritual Wah, banget bener-bener inilah. Tapi kali ini tuh yang bener-bener sebelum mulai ibadah udah hadir. Ibadah gue udah gak mikirin kanan kiri. Kadang-kadang kan mau doa aja mikir aduh malu lah. Mau nyanyi aja malu cuman diem aja gitu kan gitu. Tapi kali ini gue tuh bisa yang fokus sama Tuhan, yang cari Tuhan gitu, doa. Gue tuh bisa nangis gitu loh. Itu bukan lagi pride gitu loh. Tapi gue bisa merasakan ada Allah tuh hadir. Allah tuh ada. Lu gak sendiri. Dan over time berjalannya waktu, ketika kami semakin sungguh-sungguh lagi, sampai bener-bener gue tuh ngelewatin satu masa di mana gue sama Boni itu ketemu dengan satu orang mentor. Kita baru pindah rumah. Dan dia Jakarta masih nih ya? Di Jakarta nih, kita masih di Jakarta. Anak-anak waktu itu baru lahir anak pertama. Kita tinggal di Jakarta, masih Olivier. Dan dia bisa tiap hari datang sama istrinya naik motor. Ini udah almarhum ya, dua-dua ya. Bisa tiap hari datang naik motor, pip-pip gitu. Padahal gue baru pulang kerja, gue yang capek gitu sama Boni. Dan Boni gini, biar tuh gimana sih pastor itu datang, harus udah biarin kasih masuk aja lah gitu. Kita capek, tapi selama 1 tahun itu, dia equip kita dengan sungguh-sungguh. Gila. Dia bener-bener dia siapin board, sampai dia siapin papan tulis, dan kita mau belajar bro. Dikasih homiletika, buku apa semua segala macam, belajar worship segala, kita belajar dipakai papan, dari ngobrol, dari ini sampai bener-bener belajar serius. Nah ternyata kita gak pernah sangka bahwa Tuhan lagi nyiapin sesuatu. Kita tiba-tiba semakin sungguh-sungguh aja kan. Kok kayaknya getting deeper. Itu yang gue bilang tentang Tuhan tuh mengembangkan kita tuh dari mulai sebuah desire. Desire itu keinginan kan. Tapi menjadi sebuah passion gitu loh. Sebuah hasrat. Dan passion without action will become nothing. Nah di situ gue ngerasain kok bisa deeper lagi di dalam Tuhan. Dan ternyata bener aja. Kami sampai pulang ke Macau. Dan gue dapat kesempatan untuk mulai kayak satu menara doa kecil gitu lah.
Kayak menara doa kecil gitu. Nah, kayak house of prayer gitu ya? iya, kayak house of prayer aja, doain city apa segala. Jadi kita sewa satu apartemen, kita doa. Dan Tuhan tiba-tiba bicara, bro. Gue juga gak pernah, kayak, masa Tuhan bisa bicara gitu kan? Piero. Hopingnya begitu. I am your God. Text message gitu lebih gampang gitu kebaca kan. Ini enggak. Tapi Tuhan tuh bicara bahwa, dikatakan seperti gini. Tuhan kasih visi sama aku berdua. Visinya tuh kayak gini, recycle place for all nation. Tempat daur ulang bagi segala bangsa. Waktu ngomong itu gue gak ngerti. Jujur gue gak ngerti apa-apa. Tapi bener-bener gini, Tuhan tuh kayak nunjukin kayak gini, lu tahu logonya recycle kan? Ya. Gitu kan? Ya. Terus Tuhan bicara gini, ini hatiku, ya. Terus panahnya kan ke bawah kan gitu kan? Ya. Kuberikan kepadamu, ya. Terus panahnya ke samping. Supaya engkau dapat melayani sesamamu, terus panahnya ke atas. Supaya mereka dapat kembali kepadaku. So good. Wow. Tapi Daniel, tau gak bro, yang di recycle itu kan maaf ya, kan cuma sampah. Yang di recycle itu kan cuma maaf barang-barang gak berarti dibuang, yang udah gak dipandang sama orang. Kita minum hari ini gelas dari botolan juga dibuang sampah kan. Betul. Sebenarnya gak kepake sama sekali. Dan ternyata itulah awal di mana Tuhan kirimin jiwa-jiwa, orang-orang datang dengan begitu banyak hal yang perlu di-recycle, perlu didaur ulang. Ketika sesuatu sudah di-recycle, it become from nothing to become something. Nah situ journey itu dari awal tuh baru. Pertama kita mau mulai di situ dari menara doa itu, dan tiba-tiba itu dia kan karena udah sungguh-sungguh gue itu di bawah satu gereja waktu itu. Ada gereja Bethel Indonesia yang ada di sana. Dan mulai dari pastor ini kan mentorin terus gue kan. Mentorin terus. Nah kebetulan waktu itu yang mentorin gue awal di Indonesia, dia dipanggil menjadi gembala di Hong Kong. Kan jadi deket dong, gue ke Macau, dia ke, oke lah, related banget gitu loh. Sejam lah ya. Betul. Dan dia equip kita terus. Sampai akhirnya kita ujian pendetaan segala, dan gue ambil tuh. Gue ikut ujiannya semua segala macam, lulus. Wah, gue udah mikir juga, jadi pendeta beneran nih. Karena aduh, oh my goodness, ini gimana nih caranya? Kok kayaknya bukan field gue, dan gue gak punya cita-cita ke situ kan, jujur gitu loh. Dan bener aja, pulang ke Indonesia, ditabiskan dong, di sidang tuh, didoain semua. Terus lagi nyanyi lagu itu, melayani, melayani, lebih sungguh. Itu gue lagi nangis bro. Di bawah gue lagi nangis, gitu kan. Gue bener melayanin Tuhan beneran nih gitu kan. Gue lagi nangis gitu. Nangis antar gue bingung, mau ngapain gue gitu. Jadi pendeta nih gue. Gitu. Ya. Tiba-tiba tau gak Daniel? Roh Kudus ingetin gue. Take back ke masa gue kelas 2 SMP. Dulu gue masuk di dalam satu gereja, di anak-anak remajanya gitu, kan bisa ada youth-nya gitu kan. Terus saat itu ada satu pembicara orang Amerika, cewek. Terus dia habis preaching, habis berkhotbah, terus dia panggil anak-anak muda maju ke depan gitu loh. Dia mau doakan. Aduh, kita udah paling males tuh. Aduh, males banget dah maju ke depan dah gitu. Termasuk gua gitu. Aduh, udah lu aja, udah maju udah. Dorong-dorongan lah, maju semua, maju di depan, didoain sama dia kan. Gue berdiri paling belakang bro. Karena gue paling males banget deh gitu. Udah terus jadi gue ngerti sekarang kalau anak-anak muda ngelayain anak-anak muda, gue ngerti banget kok. Lebih mudah buat gue untuk melayani mereka. Karena gue pernah di situ. Dan saat dia lagi doain satu-satu gitu ya, satu-satu anak-anak muda doain, tiba-tiba dari depan dia ngeliat nih, di sisi anak-anak muda, dia ngeliat ke gue. Terus dia bilang gini, you. Dia tiba-tiba ngomong gitu, you. Hah? Gue kaget. Me? Yes, you. Terus gue kayak, kenapa gue gitu loh dia. Dia bilang gini, one day you will serve the Lord. Satu hari nanti kamu akan layani Tuhan. Dan tau gak lo, waktu dia ngomong kayak gitu, gue nunduk Daniel. Gue nunduk. Gue ketawa men. Karena menurut gue gak mungkin banget. Beneran bro, gue ketawa bro, gue kayak ya udahlah ya ke gereja ya udahlah karena emak gue nyuruh gue ke gereja juga, ya udahlah tiap minggu gue akan ke gereja, tapi melayani nanti dulu deh gitu. Itu beneran, itu yang di pikiran gue. Dan gue nggak inget story itu sama sekali. Baru ngehnya pas gue lagi ditabiskan jadi seorang hamba Tuhan, gue baru inget kisah itu. Dan saat itu juga Tuhan tuh kayak bicara sama gue kayak gini, simple banget, dia bilang gini, I have been with you. Gue nih badi lu gitu loh. Selama ini nih I'm with you. Karena kita ngerasakan kita jauh ya sama Tuhan, kayak
well, I have my own life gitu lah. Tuhan ya punya tempatnya sendiri, gue punya tempatnya sendiri gitu loh. Tapi ternyata enggak, Tuhan tuh menyatakan bahwa no, I am with you. All the time, this whole time. Cuman lu gak reflect sama gue. Lu gak sense gue, lu gak ngobrol sama gue. Tapi I am with you, I'm the one who take care of you. Dan di situ gue nanya, kenapa gue ya? Itu loh, pertanyaan gue tuh berat banget gitu loh. Gue kayak kenapa gue gitu loh. Karena menurut gue teman-teman gue yang rajin doa lebih banyak. Yang hidupnya lebih benar tuh lebih banyak. Gak usah gitu. Gue ketemu dengan pendeta-pendeta dari desa-desa. Dari mana itu kayaknya lebih worth gitu loh daripada gue gitu loh. Terus tapi kayak Tuhan ngingetin juga kayak, why me Lord? Ya why not you? Why not you? Kenapa bukan lu? Nah itu jadi kayak sebuah question mark besar buat gue. Dan istri gue juga ingetin sama gue. Karena dia tidak nikah dengan seorang pendeta. Dia nikah dengan seorang selebriti seharusnya. Pemain gerhana. Kenapa tiba-tiba jadi pendeta? Waduh, di brosur gak seperti ini. Pada jalan pernikahan kita kan, gue orang yang kerja, orang yang tanggung jawab. Waktu itu apalagi gue baru set up company gue kan, juga berjalan semua lancar. Gue ada production house segala macam gitu-gitu. So I have my life lah gitu loh. Terus tiba-tiba kita pindah ke Mako, terus lu jadi pendeta, seriously gitu loh. Tapi gue ingat satu hal yang dia ngomong sama gue. Dia cuma bilang gini sama gue, oke, kalau lu benar-benar mau jadi pendeta, lu jangan main-main. Dan kata-kata itu gue pegang sampai hari ini. Jadi intinya gue bilang sama dia kayak gini juga. Gue jadi hamba Tuhan tuh bukan cari pamor. Gue bukan mencoba untuk terkenal gitu di situ gitu loh. Jadi waktu kita melayani di sana, bro, tau nggak? Yang kita layani memang ya itu tadi, Tuhan kasih kita recycle materials. Yes, recycle materials. Banyak dari mereka adalah broken people. Yang sebagian besar mungkin pergi ke sana itu karena kurang dalam kehidupan, punya masalah dalam kehidupan mereka, punya situasi situasional nggak gampang. Mungkin juga banyak dari mereka mau memiliki hidup lebih baik, cari uang ke luar negeri. Jadi fokusnya adalah kerja, uang untuk dikirim, menghidupi begitu banyak kehidupan yang ada di sana. Sebenarnya rasanya mulia, tapi kan struggle hidupnya. Gak gampang loh di luar negeri loh, jauh dari zona nyaman. Nah waktu kami dapat kesempatan melayani jiwa-jiwa ini ya, orang-orang ini, diawali dari pekerja migran Indonesia. Bro Daniel, to be honest, asisten rumah tangga, kalau di rumah kita di Jakarta, di Indonesia, kalau gue ya, personally ya, mungkin gue gak tahu orang lain. Tapi kalau gue ngelihat kehidupan gue sebelumnya, belum tentu mereka makan satu meja makan sama gue. Belum tentu mereka duduk di sofa yang sama gue nonton TV. Tapi waktu gue melayani mereka sama istri gue yang bawain teh, bikinin mereka. Bahkan sampai sekarang kadang kalau ada yang masuk angin, istri gue masih pergi ngerokin mereka. No way. Yes, to be honest man. Semua orang punya kesempatan dalam kehidupan. Tapi kalau bukan karena hatinya Tuhan, it's impossible. Jadi gue value itulah. Gue lihat bahwa Tuhan kasih kita kesempatan. Karena di dalam kehidupan akan ada history atau sejarah kehidupan. Gue punya cerita kehidupan sebelumnya. Tapi bukan berarti itu sebuah kegagalan untuk masa depan. Tapi Tuhan kasih gue sekarang, kemarin adalah permulaan satu historical yang baru dalam kehidupan gue. Karena kita bisa selalu lihat sejarah kehidupan ke belakang kan. Tapi gak ada orang yang bisa nulis kehidupan ke depan, cuma punya planning. Nah yang gue lihat hari ini adalah kesempatan untuk menulis satu sejarah yang baru dalam kehidupan gue. Dan itu yang Tuhan kasih sama gue ketika menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Yang mungkin kayak tadi, mungkin banyak yang tidak dianggap. Banyak yang tidak mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan, tapi kami dapat kesempatan untuk jadi bagian kehidupan mereka. Dan justru waktu mereka kembali ke Indonesia, dan hari ini banyak dari mereka jadi leaders, jadi orang-orang yang breakthrough, jadi orang-orang yang punya usaha. Jadi itu kita tuh ngeliat bahwa apa? Value kita bukan hanya secara spiritual, tapi kita juga bisa invest ke dalam diri mereka tentang the next life yang mereka harus lakukan. Gitu loh. Artinya apa? Mereka bisa memulai sesuatu kan dalam kehidupan mereka dan jadi berkat. Kehidupan gerejawi gua itu adalah kehidupan yang hanya dilakukan ya rutinitas. Beberapa kali gue diundang untuk kesaksian. Ya gue kesaksian aja, tapi ya dunia malam gue tetap jalan, hangout and everything gitu loh. Tiba-tiba Efrata yang umur 3,5 tahun harus divonis adalah sebagai pasien diabetes tipe 1. Wah,
Gimana kalau dia mati muda? Gimana kalau dia cacat? Itu semua menghantui lu gitu loh. Langsung jeger saat itu juga kayak, kenapa ini terjadi sama kita ya? Gue cuma kebayang nih anak kecil akan teriak-teriak, akan lari, akan ketakutan. You know all the pain. Gue udah kebayang, aduh ini akan mess up banget nih hidup nih ke depan nih. Gue sebenarnya penasaran gitu ya, ketika hidup lu menjadi miliknya Tuhan Yesus. Wow, it's a long journey.